Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Eh, Malam ini kita di episode ke-14 eh, Short Talk membahas tentang merancang storyboard. Nah, jadi storyboard ini eh, tadinya sebenarnya ada narasumber lain ya, temanku, tapi eh, baru tadi siang dia ngabarin dia lagi nggak bisa, jadi terpaksa saya gantiin dulu. Nanti ketika waktunya udah bisa lagi, nanti eh, teman-teman dari Hard Talk menghadirkan kembali beliau untuk sharing tentang pembuatan storyboard. Nah, jadi di sini storyboard itu amat sangat penting ya, dalam sebuah produksi, dalam membuat sebuah produksi tayangan visual, karena ini storyboard ini sebagai guideline dan juga sebagai bentuk visual dari eh, naskah dan skenario eh, sebuah produksi tayangan visual. Oke, sebelum kita mulai, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di kolom chat ya, ada yang dari Jogja, ya, dari Purworejo, dari Padang tapi tinggal di Jogja, terus ada juga yang dari Sumatera Selatan, dan juga dari Palembang. Oke, terus juga tadi ada apa teman-teman dari berbagai macam daerah. Oke. Halo Mas B, sehat selalu Mas. Oke, nah sebelum kita mulai, eh ada Mas Robi juga. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Lanjutkan. Ya, siap. Oke, sebelum kita mulai, ada Mas Dila juga. Sehat-sehat Mas. Oke, kita foto bareng dulu, screenshot bareng dulu. Boleh sobat-sobat yang mau open cam, boleh dipersilakan open cam dulu, saya tunggu. Oke, ada yang mau open cam? Silakan. Yang mau open cam? Ada? Saya tunggu. Oke, belum ada ya? Oke, kayaknya kita berempat yang open cam. Oke, kita foto bareng dulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya cek dulu seperti biasa. Hmm, Oke, ya, oke. Eh, Kita lanjut di storyboard malam ini. Sebenarnya ada ini ya, saya ngerangkum beberapa dari buku-buku yang saya baca ya. Nah, nanti saya share PDF-nya, jadi teman-teman bisa baca-baca nanti untuk kebutuhan di storyboard. Nah, ini kalau ada yang mau record, silakan ya. Nanti saya beri akses karena dari kami eh, nggak merecord ya. Jadi kalau ada yang mau merecord, eh, langsung dari Zoom-nya, langsung aja nanti saya beri akses. Oke, ini saya share dulu. Oke, nah ini ada eh, udah tampak ya di layar sobat-sobat semuanya. Oke, bentar. Oke, yang mau record udah saya Recording in kasih. progress. Oke, nah di sini tuh saya ngerangkum dari berbagai macam buku ya. Ada buku yang membahas tentang artnya Hayao Miyazaki. Ini ada di posternya. Di sini eh tahu ya, Spirit Away. Nah, terus juga saya ngambil juga dari beberapa buku yang saya beli juga, ada dari Mitch Lewy, kayak itu tentang sinematografi dan lain-lainnya. Terus ada juga storyboard in art, ada juga storyboard as sequential art kayak gitu. Terus ada juga dari eh, membuat komik, merancang komik dan lain-lain, seriesnya dari Scott McCloud. Nah, itu saya rangkum semuanya tentang storyboard. Jadi eh, storyboard ini ya, apakah storyboard itu penting? Ya, penting nggak menurut sobat-sobat storyboard itu?
menurut sobat-sobat penting nggak storyboard itu? Penting Mas. Oh, penting ya, kayak gitu. Kenapa? Eh, jadi kenapa saya statement dulu apakah storyboard itu penting? Nah, di apa? Saya pernah Mas Robi bilang juga penting banget. Nah, saya pernah ngobrol nih sama beberapa teman-teman indie film gitu kan, membuat film indie ini, khususnya film live action ya, short movie kayak dan lain-lain itu khususnya di Sumsel ya. Kayak gitu ketika saya ngelihat proses mereka pembuatan produksi film pendek kayak gitu ya, mereka storyboardnya itu kadang nggak pakai, bahkan mereka hanya pakai mood board. Nah itu saya bilang kenapa nggak pakai storyboard ya? Padahal bisa aja membuat storyboard itu ya dengan menggabungkan foto-foto kayak gitu. Kalau nggak ada yang bisa menggambar, ya gabungkan dari foto-foto atau footage-footage. Tapi bentuknya bukan mood board. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena storyboard ini pengertiannya itu adalah ini ya gambar sketsa yang dibuat pada panel-panel berbentuk segi empat yang disusun berurutan dan saling berkelanjutan membuat sebuah alur cerita sesuai naskah. Nah, jadi ini secara umum ya dari rangkuman yang saya baca. Tapi kalau saya sendiri mendefinisikannya adalah storyboard itu eh, adalah sequential art, artinya apa? Gambar yang bercerita atau bersambung ya secara continuity sampai selesai kayak gitu. Nah, jadi bukan bentuknya mood board kayak gitu ya. Jadi kalau mood board itu kan belum tentu dia bercerita ya sesuai dengan alur naskahnya kayak gitu, alur cerita di naskah kayak gitu. Nah, tapi yang kita pahami dulu adalah storyboard ini apa panel-panel kayak gitu. Bahkan komik itu bisa disebut juga adalah apa storyboard untuk film ya. Jadi teman-teman di film kalau dia mengadaptasi dari apa manga atau dari komik, nah biasanya itu sangat terbantu ketika udah ada komiknya kayak gitu. Apa udah ada komiknya yang berbentuk karena kan jadi kayak untuk merancang storyboard di filmnya mereka bisa berpatokan atau dari guide dari si komiknya itu sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi isi storyboard merupakan penggabungan narasi dan visual yang terkoordinasi satu sama lain. Nah, jadi nanti ini teman-teman bisa baca lebih presisi ya. Jadi kalau misalnya nanti mau dilanjut diskusi boleh kayak gitu. Karena saya akan apa ini saya jelaskan secara singkat saja kayak gitu. Terus kita masuk ke dalam proses pembuatannya. Nah, storyboard itu yang saya baca itu kan terbagi ada tiga ya, ada yang bentuknya thumbnail. Jadi thumbnail itu nggak ada apa dialog, action dan lain-lain yang nggak ada narasi di dalam uh, story apa di dalam storyboardnya. Jadi hanya kayak apa silent comic gitu. Jadi apa dia tapi silent comicnya berurutan dari satu adegan dengan ke adegan yang lain. Terus ada juga rock storyboard. Nah, rock storyboard biasanya gambarnya itu masih sketsa-sketsa banget kayak gitu, dibuat amat sangat cepat kayak gitu. Nah, clean up storyboard di itu ya udah dalam bentuk yang apa udah rapih banget. Bahkan di clean up storyboard ini biasanya storyboard Amrik tuh ya kalau sobat-sobat cari searching di Google atau lihat di YouTube, nah biasanya mereka udah ada storyboard yang berwarna kayak gitu ya. Jadi sampai diwarnain sama mereka kayak gitu. Nah, ini yang paling penting nih elemen storyboard itu harus basic figure, nggak boleh stick figure ya. Jadi nggak boleh buatnya pakai stickman kayak gitu. Jadi harus apa basic figure. Nah, ada pertanyaan nih, misalnya ya beberapa orang tuh pernah nanya sama aku tuh bilang, Mas kalau misalnya apa dia dia orang tapi nggak punya muka kayak gitu ya. Nah, rock figure itu boleh juga kayak gitu, tapi jangan sampai stick figure. Kenapa? Karena stick figure itu amat sangat susah untuk mencerminkan pose-nya nanti kayak gitu ya. Pose-pose yang akan digambarkan itu amat sangat sulit diterjemahkan oleh teman-teman yang lain karena kan sifatnya produksi film baik film live action atau animasi bahkan komik pada saat apa di Indonesia juga ya udah mulai pembuatan komik itu teamwork kayak gitu ya bukan dikerjakan sendiri atau single fighter. Nah, mungkin kalau komikus pada era sebelumnya itu apa
pada ini ya single factor kayak gitu. Dia mengerjakan komik sendirian kayak gitu. Nah, tapi ketika sekarang dengan tuntutan permintaan pasar, komik itu udah dikerjakan secara teamwork. Nah, kalau di luar negeri, pembuatan komik itu sudah menggunakan teamwork. Nah, terus nah ini amat sangat penting ketika membuat ini ya konsep artnya nanti, ketika khususnya desain karakter itu sangat berguna sekali kalau misalnya sobat-sobat udah membuat desain karakter dalam bentuk typos kayak gitu, atau yang lebih komplit lagi dalam turn around pose kayak gitu. Jadi gambarnya tuh udah ada tampak depan, tampak serong kanan, samping kayak gitu kan, terus tak eh, apa serong kanan, terus samping kayak gitu kan, terus serong kanan belakang kayak gitu, terus belakang kayak gitu. Nah, sampai dia berputar kayak 360 derajat kayak gitu. Nah, itu amat sangat berguna sekali ya ketika membuat konsep artnya seperti itu. Terus yang kedua ada perspektif. Nah, perspektif ya teman-teman atau sobat-sobat udah mulai memahami bentuk perspektif, terutama perspektif ini adalah berguna banget untuk nanti membuat objek sesuai dengan sinematografi kayak itu kan ya, yang kita tahu bahwa angle dari perspektif itu kan ada tiga, ada high angle, medium angle, sama low angle kayak gitu. Nah, baru nanti disesuaikan dengan jenis-jenis shotnya ya, misalnya establishing shot, full shot, medium shot, dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus juga berikutnya adalah blocking dan point of interest. Nah, blocking ini sebenarnya kayak posisi, bagaimana menempatkan posisi objek karakter itu tidak menutupi kamera. Nah, sebenarnya blocking itu tuh bukan menghalangi kamera ya, tapi penempatan posisinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita taruh misalnya ini di bawah ini ya ada based on third ya. Jadi kalau misalnya sobat-sobat lihat HP kan ada tuh ya garis-garis seperti ini ya di kameranya, itu kadang disebut juga rule of third kayak gitu ya. Terus kalau yang ini ada perfect symmetry, jadi cuman ada horizontal dan vertikal ya, satu garis lurus horizontal dan vertikal. Nah, terkadang tuh penggabungan dari dua-duanya, jadi pakai rule of third dan perfect symmetry. Jadi yang perfect symmetry-nya tuh ditaruh di sini tuh, jadi dia akan tahu ya point of interest-nya seperti apa. Nah, in the case kayak di sini tuh dia pakai over shoulder shot kayak gitu ya, jadi dia pakai kelihatan bahunya kayak gitu. Nah, apakah ini menghalangi kamera? Enggak, sengaja karakternya ditaruh seperti ini kayak gitu ya. Ya untuk melihat point of interest-nya. Jadi ketika blockingnya seperti ini, point of interest-nya itu adalah orang ini nih yang tiba-tiba masuk dari pintu kayak gitu. Jadi dalam artian tuh bagaimana kita menerapkan blocking dan point of interest. Jadi apakah blocking itu salah? Enggak kayak gitu. Tapi bagaimana dia ditempatkan sesuai rule of third-nya kayak gitu. Jadi si target segmen yang menonton yang menonton ininya ya, menonton tayangan visual tadi, dia akan tahu bahwa oh wah, bagus ya kayak gitu di kamera itu. Nah, bahkan kalau di istilah perfilman itu ada namanya misenging kayak gitu. Jadi bagaimana sebuah komposisi itu menjadi satu hal yang menarik dalam sebuah frame. Jadi semuanya tuh ada di situ, ada artnya, ada teknikalnya dan lain-lain tuh. Nah, secara keseluruhan dalam sebuah frame itu disebut misenging itu. Terus juga, nah ini tadi ya banyak macamnya ketika penempatannya. Nah ini saya beli bukunya PDF-nya ya, ya apa dari Mitch Lewy kayak gitu ya. Jadi di situ dia menjelaskan tuh bagaimana cara menempatkan dan point of interest. Jadi ada dua poin kayak gitu, ada point of view, ada point of interest. Nah, biasanya tuh point of view itu adalah kamera ini semua ya, frame ini ibaratnya kamera. Nah, itu adalah POV atau point of view. Sedangkan kalau point of interest itu titik yang pertama kali terlihat kayak gitu, atau titik yang memang menarik di mata kita secara langsung. Nah, point of interest masing-masing orang ini berbeda-beda kayak gitu. Ada orang yang misalnya ya dia nonton tayangan visual karena backgroundnya, karena latar settingnya, atau memang dia misalnya orang yang tertarik dengan alam. Pasti dia akan ngelihat dulu sih latarnya kayak gitu. Jadi contoh dalam Indicast tuh misalnya kayak gini ya.
point of interestnya itu ada dua nih, ada di pohon, ada di karakternya kayak gitu burung ini. Jadi ada orang yang ketika dia itu melihatnya pertama kali adalah pohon ini dulu, ada juga yang pertama kali melihatnya itu adalah burung dulu. Nah, apa composition balancing composition inilah yang apa menjadi patokan point of interestnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan titik-titik yang apa titik-titik penempatan objek itu amat sangat penting ya diposisikan. Nah, terus juga framing and composition yang tadi saya bahas sudah sedikit tentang composition, bagaimana menempatkan apa objek-objek yang kita buat. Jadi objek di sini kan terbagi dua ya, ada objek yang bergerak, ada objek yang tidak bergerak. Nah, terus objek bergerak ini terbagi lagi, ada objeknya itu adalah manusia, kayak gitu, ada juga objeknya tadi adalah benda mati atau apa bagian dari part of latar kayak gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan sih dalam composition ya. Nah, di sini ada kayak triangle gitu ya. Bagaimana ketika menempatkan point of view kayak gitu kan. Jadi composition di dalam frame ini tuh jadi benar-benar ini. Nah, yang di bawah sini malah dia pakai golden golden ini ya, golden rules ya. Jadi golden rules ini biasanya dipakai juga buat teman-teman desain ketika dia buat poster dan lain. Pokoknya banyak hal yang dipakai. Jadi di sini ada titik yang seperti ini. Nah, saya pribadi itu agak kesulitan kalau pakai golden ini kayak gitu ya. Jadi nggak semua hal bisa digunakan pakai golden ini ya, tergantung situasional dan kondisinya kayak gitu. Nah, terus juga hanya berbagai macam angle ya. Jadi apa kita ngebayangin bahwa bagaimana sih seorang storyboard artist itu ngebayangin nih bagaimana ya penempatan kamera yang benar-benar bagus. Jadi dalam artian kita nggak boleh terus-terusan pakai medium shot kayak gitu ya, yang cuma cut to cut karakter aja. Nah, itu akan menimbulkan apa kurang menariknya tayangan visual yang kita buat kayak gitu kan. Terus juga apa memang harus benar-benar dipikirin. Jadi storyboard ini tuh jadi kayak guide ketika kita mau produksi. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman mau bikin film live action kayak gitu ya. Ketika bikin film action baik itu short movie atau long movie, nah itu amat sangat susah kalau misalnya nggak pakai storyboard. Kan nggak mungkin tuh mau syuting. Ah ini shootnya di mana ya? Tapi ini di mana ya kayak gitu. Kameranya berada di mana ya? Lightingnya berada di mana ya? Nah itu kalau sudah ada storyboard itu amat sangat membantu sekali kayak gitu dalam penempatan-penempatan apa posisi tim produksi kayak gitu ketika live action. Nah, termasuk juga ketika apa sobat-sobat bikin apa ini ya bikin eh, film animasi. Nah, kalau komik ya komik malah mendobrak gitu semua ya, apalagi kalau komik Jepang kayak gitu ya, bahkan kamera angle-nya itu bisa keluar dari panel kayak gitu ya, saking apa dia menciptakan kebebasan dalam apa me- merepresentasikan visualnya gitu. Nah, terus juga ini ada beberapa jenis shot ya yang sering banget dipakai kayak gitu ya, ada full shot, medium shot, close shot, sama extreme close shot. Nah, jadi apa ini bisa aja. Nah, terus ada juga istilah pen kayak itu ya. Jadi eh, ada pen itu kan ada pen itu dia ada left to right, ada right to left, terus ada up to bottom, ada bottom to up kayak gitu ya. Jadi banyak banget jenisnya. Nah, terus juga ini dari bukunya Storyboard in Art. Nah, jadi kayak ini misalnya adegannya itu one take shot ya. Istilah kalau di perfilman itu ada istilah apa one take shot ya. Jadi ketika istilah one take shot itu kameranya bergerak dalam satu scene atau satu adegan kayak gitu. Jadi, nah ini pentingnya kalau dia pakai storyboard, dia udah tahu tuh arah gerakannya seperti apa. Nah, contoh nih, ini keadaan di sebuah kapal ya, kayaknya ceritanya bajak laut tuh. Nah, dari apa ada pasukan yang nyerang tuh kamera mulai dari sini ketika kamera roll action kayak gitu ya. Garis merah ini adalah kamera pertama kali direcord dan berakhir dengan
kameranya berhenti di biru ini. Jadi kayak eh, kameranya bergerak dari sini, dari sini, dari sini sampai berhenti di sini. Nah, ini ada juga penunjuk panah nih. Penunjuk panah ini fungsinya adalah karakter-karakter yang bergerak kayak gitu ya. Jadi karakter ini maju ke depan, karakter yang ini dari sini megang senjata ini dari kanan ke kiri kayak gitu ya. Jadi karakternya tetap bergerak dan kameranya kameranya pun juga bergerak kayak gitu. Jadi di sini pentingnya kita sebagai storyboard artist itu membuat apa elemen-elemen seperti ini. Nah, terus juga yang berikutnya adalah action line. Action line ini garis khayal, terus juga ada direction. Nah, direction itu yang kayak tadi tuh ya ada garis ini kayak gitu. Nah, kalau garis hayal itu kayak kita memberi garis hayal ketika kita membuat sebuah perspektif ya. Jadi kayak rule of third tadi sama perfect symmetry tadi itu bisa dikategorikan adalah garis hayal. Nah, kalau misalnya direction ya ini bagaimana kamera bergerak atau karakternya bergerak. Nah, itu harus ini ya dijelaskan di dalam storyboard. Jadi biasanya apa ada banyak macamnya ya apa dalam setiap studio itu kadang berbeda-beda ya ketika mengartikannya. Biasanya kalau storyboard artist dia misalnya sifatnya freelance ya, jadi nggak menetap di sebuah studio, dia pasti akan bertanya di studio ini cara direction line-nya itu digambarkan seperti apa kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang identik yang dibutuhkan sebagai guide itu untuk ditampilkan dalam storyboard biasanya ditanya dulu sama si storyboard artist kayak biar nggak terjadi kesenjangan ketika mereka udah mulai produksi. Nah biasanya storyboard artist ini ketika udah mulai produksi dia nggak ngapa-ngapain lagi, tugas dia udah selesai kayak gitu. Jadi dia juga nggak ngikut ke dalam produksi biasanya gitu. Nah, terus tadi ada angle, terus ada juga kreatif dan komunikatif kayak gitu. Jadi emang storyboard itu sifatnya komunikatif ya karena akan dikerjakan sampai apa storyboard itu akan sampai dipakai oleh teman-teman di pasca produksi juga. Nah, kriteria storyboard yang baik, simple drawing, pengingat adegan, ya fitur-fitur dasar ya yang tadi perspektif, anatomi, proporsi, angle, blocking, framing, expression dan lain-lain. Nah, terus juga ada penambahan dialog dan timing. Nah, ini ketika si storyboard itu dibuat ke dalam animatic. Nah, animatic ini adalah storyboard yang udah bergerak biasanya apa diekspor ke dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk file video kayak gitu. Jadi biasanya ini juga gambaran nih kalau teman-teman di produksi film live action atau produksi film animasi. Nah, itu apa sobat-sobat itu jadi guide kayak gitu ya dalam artian oh nanti bergeraknya seperti ini, oh nanti bergerak seperti ini. Nah, waktu saya pernah ikut ini ya, ikut apa pelatihan sebagai director ya, sutradara. Waktu itu saya dikasih ini ya waktu saya belajar itu saya dikasih adegan apa saya lupa judul filmnya apa tapi itu film Bollywood. Shahrukh Khan itu apa kejar sama ini ya sama helikopter kayak gitu. Nah di situ apa si Shahrukh Khan-nya cuma ngelihat dari storyboard animatic kayak gitu bahwa oh nanti saya seperti ini ya kayak gitu larinya menghindari obstacle dan lain-lain kayak gitu. Jadi dalam artian dia udah punya bayangan nanti saya tuh actingnya seperti ini. Nah itu amat sangat penting banget ya ketika storyboard itu digunakan. Nah terus juga harus ada storytelling ya. Storytelling kan menyampaikan sesuatu ya secara jitu-jitu di sini tuh kayak secara utuh sampai dengan target segmented dan lain-lain. Nah terus di atasnya storytelling ada visual storytelling kayak gitu ya, penyampaian sebuah cerita dengan menggunakan media-media visual. Nah, jadi yang tadi saya bilang tuh ada apa ada single image storytelling, ada juga sequential art kayak gitu. Nah, sequential art itu ialah kayak kayak komik, storyboard itu termasuk apa sequential art. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya sobat-sobat ada pertanyaan boleh apa boleh raise hand atau di kolom chat ya. Saya cuma sekilas saja sih soal ini nanti ini saya bagiin di apa di grup nanti sobat-sobat bisa baca-baca kalau ada yang perlu ditanyain boleh nanti didiskusikan.
nanti atau sekarang boleh juga gitu. Nah ini saya akan lanjut ke apa pembuatan storyboardnya ya. Uh, yang buka. Iya nanti di share ya, di sharenya setelah ini di grup ya. Oke, nah ini saya pakai Tone Boom Storyboard ya. Saya pakai Tone Boom Storyboard. Apa? Ini saya pakai yang maaf ya, pakai yang bajakan karena yang Tone Boom Storyboard saya yang 2022 lagi habis license-nya. Jadi tadi belum sempat diperpanjang. Nah, jadi tampilan storyboard itu saya pakai storyboard dari pertama kali storyboard itu yang series 7 ya. Jadi Tonboom storyboard yang series 7. Jadi eh, ketika saya mempelajari Tonboom storyboard ini apa penambahan apa tiap versionnya itu belum sampai signifikan banget ya. Jadi hanya penambahan plugin atau aset dan lain-lain cuma seperti itu aja. Jadi kurang lebih nggak begitu apa loncat jauh ya apa dalam proses pendistribusiannya kayak gitu. Jadi ketika kita ngerjainnya tuh jadi kayak oh familiar banget ya ketika ini. Nah, awalnya Toonboom Storyboard tuh seperti ini. Kenapa saya pakai Toonboom Storyboard? Karena ini lebih efektif dan efisien. Jadi saya udah sering banget ya untuk ngerjain beberapa pekerjaan itu menggunakan Toonboom Storyboard karena apa dia bisa ekspor dalam bentuk PDF dan dalam bentuk movie. Jadi eh, apa saya pribadi langsung bisa membuat storyboard animaticnya dalam satu software. Jadi itu amat sangat efektif dan efisien ya. Apalagi terkadang dari tuntutan pekerjaan itu kadang kita cuma dikasih batas waktu 7 hari sampai 10 hari ya. Kadang untuk durasi 5 sampai 10 menit kayak gitu ya. Tapi kalau udah apa lumayan panjang ya kayak episodik itu 24 apa amat kurang juga ya kalau kalau pakai ini apa dikasih waktunya 10 hari 7 hari sampai 10 hari. Nah, terus juga kalau misalnya di Tonu Storyboard ini apa kalau dulu pas saya masih pakai ini ya software yang lain khususnya software Adobe. Nah, itu kan harus buat di Photoshop dulu, habis buat Photoshop buat nggerakinnya masuk ke After Effects. Nah, terus nanti baru di situ bisa munculin time code dan lain-lain ya, karena amat sangat penting juga. Nah, itu bisa dikerjakan dalam semua software ini kayak itu. Nah, tapi ya lumayan ya harganya kayak itu. Jadi teman-teman, sobat-sobat bisa lihat sendiri nanti harganya. Nah, tampilan pertama tuh seperti ini. Jadi kalau di Stone Storyboard ada namanya project name. Nah, project name ini adalah project ini judulnya apa kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau di recent project saya tuh ada ini ya, eh, ada produksi di studio kami misalnya Ampera episode 1 kayak gitu. Jadi ketika project name ini lebih ke directory file name buat buat ini ya, buat save-nya nanti, buat penyimpanannya nanti. Nah, jadi misalnya teman-teman misalnya di sini ya saya buat eh, total ya kan episode 14 kayak gitu ya. Ini misalnya kalau di studio kami bikin kayak gini ya kan. Terus ya, di depannya dikasih ini kalau ada revisi. Nah, jadi nah kurang lebih seperti ini. Jadi nah ketika ini jangan create project dulu ya. Jadi di sini nama inilah yang nanti akan tersimpan di directory file. Nah, biasanya software Tonboom ini dia langsung pakai folder. Jadi nama inilah yang akan tertulis di dalam di folder kalian yang kalian simpan. Nah, terus di browsernya apa di project directory-nya adalah tempat penyimpanan nih. Nah, ini kalian browse saja misalnya saya mau file simpannya di mana ya kayak gitu. Jadi misalnya ini saya buat di sini misalnya di sini saya buat aja nih ya foldernya terserah mau pakai nama yang tadi atau enggak tapi file name-nya nanti tetap hasilnya jadi sama kayak yang tadi ya. Nah ini saya samain aja Hard Talk episode 14 untuk nama foldernya. Enggak usah. Nah, ini untuk start folder. Nah
Kalau udah selesai, terus select folder aja, nanti dia disimpan di directory sesuai dengan ini. Nah, project title ini lebih ke judul eh, apa eh, judul apa yang akan kalian buat, apa yang kalian kerjain. Misalnya kayak saya nih Ampera, Ampera judulnya apa kayak gitu. Nah, for Ampera, jadi ditulis tuh judulnya seperti apa kayak gitu. Jadi misalnya ini kita buat judulnya merancang storyboard ya. Nah, project subtitle biasanya untuk episodik atau misalnya untuk rancangan di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat ini juga digunakan untuk membuat komik ya pakai 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 software ini, misalnya judul komiknya apa. Nah, nanti chapter berapa. Nah, project subtitle itu lebih ke chapternya kayak gitu. Jadi dalam artian lebih ke episodiknya. Nah, color space-nya tetap ya pakai RGB aja sih yang standar. Nah, ini kamera size-nya disesuaikan aja kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih biasanya pakai di 720, nggak sampai di yang tinggi banget kayak gitu ya. Jadi eh, disesuaikan aja sih oleh sobat-sobat mau bentuknya seperti apa. Jadi kalau misalnya kertas A4 ya, wah gimana nih di sini kan nggak ada nih ya kertas A4 kayak gitu. Wah gimana nih saya mau pakainya kertas A4 nih. Nah, di sini ada tanda plus, di sini sobat-sobat bisa ngatur ini ngatur sendiri kayak gitu. Nah, terus juga field of view-nya mau horizontal juga bisa jadi horizontal, nggak vertikal kayak gitu kan. Jadi ini bisa diatur nih ukurannya A4 berapa kayak gitu, 2480 kali berapa ya, saya lupa. Kali apa 21 berapa ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini sobat-sobat ngaturnya kayak gitu ya. Nah, kalau udah nanti dia ada create aja kayak gitu. Nah, kalau udah selesai di sini baru create project. Tapi kalau misalnya sobat udah pernah ngerjain dan ada save datanya, dia akan muncul di sini. Tinggal klik aja open, dia akan open. Atau kalau file yang nggak ada ketemu di sini, itu buka di open reject kayak gitu. Nah ini saya buat aja ini create project. Nah ketika kita ketika kita klik project seperti ini, eh, itu eh, dari pertama saya pakai pembung storyboard itu seperti ini. Jadi kayak nge-crash gitu loh, kayak loading nggak sampai muncul not responding. Enggak, ini emang bawaan dari softwarenya. Jadi bukan eh, apa eh, PC atau laptop kita tuh keberatan, enggak kayak gitu. Tapi lebih ke apa tuh namanya proses dia untuk membuka filenya. Oke, ini saya share ulang lagi karena keluar. Eh, Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ya, tampilannya tuh betul seperti ini. Oke, saya pindahin dulu. Oke. Nah, ini bisa hilang. Oke. Nah, di di sini udah ada tampilannya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya untuk bikin storyboard animatic, tampilannya itu di sini ada thumbnail sama timeline ya. Jadi kalau misalnya ini lebih ke timeline untuk ketika nanti mau menjadikannya movie. Tapi kalau misalnya kita masih merancang dalam bentuk drawing, dijadiin aja thumbnail. Nah, nanti bentuknya tuh kurang lebih sih seperti ini. Jadi kayak ada thumbnail-thumbnail seperti ini ya buat ininya. Nah, terus yang berikutnya di sini tuh kanvasnya kayak gitu ya. Di sini kanvasnya ya di sini kanvasnya. Nah, di sini adalah layeringnya kayak gitu dia. Jadi hampir sama kayak proses di software-software yang lain ya. Urutannya yang paling bawah itu adalah yang paling belakang kayak gitu. Jadi yang di atasnya adalah yang paling depan kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk layar, nah di sini udah ada margin save kayak gitu ya. Udah ada margin save, bahkan ini ada rule of third-nya. Nah, kalau di eh, panggung yang 7 eh, susah menempatkan ini ya rule of third-nya karena di versi yang sebelumnya tuh belum ada. Nah, ini ketika sobat di bawah ini kan ada beberapa tools ya. Nah, ini sobat bisa cek-cek aja nih misalnya kalau thumbnail jadi bentuknya seperti ini. Untuk
thumbnail ini lebih kayak untuk ke review kayak gitu ya hasilnya nanti. Terus di sini ada 12 file grid kayak gitu ya. Kalau kita klik, nah muncul grid-grid yang biasa ini ya. Jadi kalau misalnya sobat terbiasa pakai grid ini, nah dipakai di sini. Terus juga di sini ada apa save margin ya. Nah di sini ada action action save area. Jadi kalau di ini hilang. Tapi kalau misalnya kita ini ya di sini ada action save area, ada action save area mask. Nah, kalau bentuknya kita pakai area mask jadi seperti ini. Nah, fungsinya buat apa action save ini? Jadi kalau misalnya sobat bikin film tuh misalnya buat tayangan di TV. Nah, eh, dia akan dipotong di sini nih atau buat layar bioskop tuh. Nah, yang di area mas ini atau misalnya pas kalau sobat pakai apa yang action save area aja, yang di luar garis putus-putus ini akan kepotong, akan dipotong sama pihak TV. Jadi apa amat sangat hati-hati jangan sampai bikinnya keluar dari area ini. Jadi area ini yang ditandai dengan garis putus-putus ini adalah action save kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya sobat juga keluar dari kanvas ya otomatis akan terputus gitu. Jadi misalnya kalau sobat ekspor dia akan mengekspor sampai ini ya sampai garis kanvas. Tapi ketika nanti diserahkan kepada pihak untuk ditayangkan, nah biasanya dia akan memotong di sini. Jadi amat sangat hati-hati untuk itu. Nah, terus berikutnya ada title save. Nah, title save ini adalah untuk sobat bikin subtitle. Nah, di sini apa batas untuk membuat subtitle itu seperti ini. Jadi kayak judulnya mau di atas atau apa, sobat tampilin boleh aja sih seperti itu. Jadi kalau di sini ada title sama kayak save margin area, di sini ada juga title save area mask. Jadi kalau kita klik sama aja sih kayak mask gitu. Ya, di masking gitu. Nah, oke, saya pakai yang biasa aja data save. Ya, nah, di sebelahnya lagi ada 43 save area kayak gitu. Nah, 43 save area ini biasanya kan kalau saya pribadi sih misalnya oh saya mau nampilin ini di apa di Instagram kayak gitu ya. Mau nampilin di dalam Instagram. Nah, kadang saya pakai 43 gitu loh. Jadi kayak perbandingannya satu-satu kan jadi nggak keluar banyak ya untuk apa motongnya kayak gitu. Jadi saya akan misalnya mengerjakan karakternya tuh terpusat point of interestnya tuh di sini. Jadi apa dia akan terpusat di sini. Jadi yang di luar-luar ini akan terpotong sih sebenarnya kayak gitu. Nah terus di sini ada ini juga ya 43 save area dan ini 4 ya sama aja sih ya kurang lebih seperti itu. Terus ini ada kamera mas. Nah kamera mas itu dia nutup keseluruhan kanker. Nah, di sini ada proportion grid. Nah, kalau kemarin itu seri sebelumnya, di seri sebelumnya itu belum ada proportion grid. Nah, ini udah ada proportion grid. Terus ini ada alignment ya. Biasanya alignment muncul terus. Nah, terus di sini ada time code. Jadi kayak sobat kalau klik ini, jadi dia akan muncul time code di sini dan ada guide di sini ya. Jadi kayak scene 1 panel 1. Nah, terus juga kalau sobat agak tekan agak lama ada overlay setting. Nah, ini apa sobat bisa pengaturan ya kalau misalnya time code yang nggak mau ada di centang, tapi kalau pengen ada di sini. Nah, ini bisa juga diatur di top left, top center, ya kan. Terus ada juga di top right, ada bottom left, bottom center, ada bottom right kayak gitu. Jadi apa terserah nanti sobat menampilkannya dalam bentuk mau time code-nya ditaruh di mana. Jadi nanti kalau misalnya di bawah, nanti dia ada berada di bawah sini nih, kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kalau saya biasanya taruh di atas. Nah di sini ada juga project info. Nah project info ini panel ini nih yang dimaksud dengan project info gitu ya. Nah ini juga bisa mau menampilkan informasi yang lain tuh bisa aja tinggal. Nah ini ada nih kalau kita arahin di sini dia akan muncul act name, sequence name, scene name, panel name. Nah ini tinggal sobat tambahin aja tuh persentase sama kode-kodenya ini. Ya sama ini ditaruh positionnya di mana.
Nah, terus ada caption. Caption ini juga apa kalau misalnya eh, mau di display ditambahin ya bisa dimunculin. Nah, ini apa yang mau di ini? Nah, jadi ada yang mau ditampilin di seperti subtitlenya itu nanti apa action note-nya kah atau dialognya kah kayak gitu ya atau slugging atau note. Jadi dia nggak bisa semuanya ditampilin, jadi harus milih salah satu. Nah, itu masih ada kelemahannya di software ini ya. Harapannya kan bisa munculin semua ya, sampai catatan atau apa. Nah, tapi ini belum bisa dimunculin. Nah, biasanya ini akan muncul kalau dia di ekspor dalam bentuk PDF, dia akan muncul semuanya. Tapi kalau kalau dia dalam bentuk movie, dia cuma salah satu yang harus dipilih. Nah, kalau saya pribadi sih sama teman-teman biasanya milih yang ini dialog aja nih yang ditampilin, jadi kayak subtitle. Nah, ini posisinya sama mau taruh di mana ya gitu. Max line-nya itu kayak berapa tingkatan tuh. Jadi kayak tiga kalimat, dua kalimat atau satu kalimat kayak gitu ya. Jadi kalau satu kalimat itu kecil banget ya sama dia. Nah, terus juga ada Arial, ada font. Nah, jenisnya apa, pilih aja fontnya apa gitu ya. Yang sobat pengenin atau misalnya punya itu sendiri ya, font sendiri boleh. Nah, ini adalah ukuran font size-nya, ya standarnya adalah 18 kayak gitu ya. Kalau di bawah 18 biasanya kecil banget, susah buat yang pakai kacamata. Nah, terus ada text color-nya warna putih. Ini bisa diganti nih, mau diganti warna hitam juga bisa. Nah, ini ada background color untuk teksnya. Jadi kalau misalnya teksnya warna putih, nanti background color-nya tuh di sini ya. Nah, kalau sudah semua tuh sobat pilih oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatannya, storyboard itu kan menerjemahkan dari skenario ya. Ya, jadi ketika kita mau menerjemahkan dari sebuah skenario, di sebelah sini tuh ada yang namanya panel, terus ada namanya ini ya storyboard ya. Terus ada tools property, terus ada juga ini ya library, terus ada juga guide. Nah, jadi kalau misalnya, oh saya nggak muncul nih ada di sini, ini ada tanda plus. Tanda plus ini kalau sobat pilih nanti dia muncul apa tuh ada di sini. Nanti dia ada apa foldering di atasnya ini yang mau ditampilkan tuh seperti apa. Nah, itu sobat tinggal pilih aja sih. Terus juga kalau di panel, nah fungsinya tuh kayak gini. Di panel ini adalah scene keberapanya, panel keberapanya, durationnya berapa, kayak gitu ya akan kita atur. Terus di sini ada dialog, ada action note, ada slugging, ada notes. Nah, slugging ini tuh apa? Aku sendiri tuh masih bingung ya slugging itu apa kayak gitu. Jadi biasanya slugging itu lebih kayak ke technically kamera biasanya ditaruh. Jadi pengennya kameranya pakai shot apa, pakai apa. Nah, lebih lebih ke situ sih. Kalau notes-nya lebih kayak kecatatan apa yang mesti ditambahin atau apa pokoknya biasanya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah dialog sama action note kayak gitu ya. Nah, terus juga di sini panelnya nggak bisa diganti. Yang cuma bisa diganti itu saat scene satu, scene-nya aja yang bisa diganti. Tapi kalau panelnya itu nggak bisa diganti, dia otomatis sesuai dengan setiap bertambahnya apa panel-panel yang ada di sini. Ya, nah terus di sini ada storyboard. Di storyboard ini nanti akan kelihatan durasinya berapa, jumlah scene-nya berapa, panelnya berapa, pakai transisinya berapa banyak kayak gitu ya. Jadi kita ketika membuat apa animaticnya itu bisa menambahkan transisi. Nah, di bawahnya ada script. Nah, ini apa kalau script ya, kalau diklik T dia akan muncul ya jenis hurufnya, fontnya berapa. Jadi kalau sobat ketik di sini tuh bisa. Jadi ngetik-ngetik di sini nih ya, misalnya langsung ngetik di sini aja ceritanya pada suatu hari bla 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 kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya apa sobat udah punya ini ya, udah punya datanya sendiri, sorry, oh ya, sorry. Nah, sobat punya data sendiri di yang pojok terakhir itu ada add caption, ada import caption, ada import final draft. Nah, ini sobat bisa
ini ya, apa tuh namanya, membuat langsung, eh, apa tuh namanya, naskahnya kayak gitu. Apa atau misalnya ada sobat bekerja bareng sama teman-teman penulis cerita misalnya. Nah, ketika sobat bergabung dengan penulis cerita, ada naskah yang memang bisa ditampilkan di sini. Nah, itu bisa aja langsung diimport di sini kayak gitu ya. Jadi dalam artian tuh seperti itu. Jadi misal contoh ya. Nah, ini saya contohin. Saya ngambil apa naskah yang sudah ada aja ya. Eh, yang sudah ada aja itu eh, yang udah pernah saya buat. Ini ya. Jadi dari produksi yang kami buat aja. Jadi misalnya eh, kita ngambil naskah yang udah ada ya. Jadi eh, ya misalnya ini udah dalam bentuk ini ya. Jadi ada yang apa formatnya bisa juga pakai Word atau apa. Jadi ada format PDF. Nah ini apa tim penulis ceritanya itu menggunakan ini software Final Draft. Jadi software software yang integrasi dengan Toonboom ini adalah Final Draft. Jadi kalau sobat pakai Celtex itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus di copy paste. Nah, cara cara caranya tuh ada dua. Nah, jadi ketika kita pakai yang dari PDF ya, misalnya ini nih, saya ngambil satu adegan aja ya, misalnya ini di copy apa sobat Vera ini ya, sobat Vera, sobat ini ya, saya cuma ngambil dua scene aja, jadi ini di ini ya di apa di copy paste gitu ya, di copy paste uh, terus satu-satu. Nah ini di copy paste. Oke. Nah ini di copy, terus kita buka software yang tadi ya, software apa storyboardnya. Nah di sini sobat copy aja langsung, langsung Ctrl V. Jadi tadi Ctrl C, Ctrl V. Nah di sini tuh semuanya itu udah masuk dalam sini tuh, gitu. Jadi semuanya tuh di copy oleh apa eh, kita copy semuanya tuh di situ ya. Jadi eh, ini yang harus ini ya bisa memasukkan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik cari itu ya. Jadi kita cukup buka ini. Jadi kayak apa sobat untuk merubah ini. Atau ada dua polanya kayak gitu. Jadi kalau ini tadi di copy paste, nah ada juga yang apa dia di pakai Final Draft. Nah, contohnya ya, ini saya download dulu. Eh, saya download dulu. Oke, nah eh, saya download dulu, udah selesai. Nah, jadi eh, kita buka di sini ada import Final Draft Script. Kita pilih, kita cari yang udah kita download tadi, formatnya PDF apa VDX. Nah, dia muncul di sini langsung otomatis. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ini semuanya nih ya sampai dengan N. Kalau tadi kan cuma ngopi satu sama dua ya. Nah itu, nah ini. Nah jadi ketika misalnya apa sobat ini ya ketika mau mulai membuat storyboardnya. Nah kalau saya sih hapus dulu ya captionnya ini. Jadi benar-benar polos. Jadi ketika kita mau menerjemahkan storyboardnya, nah di sebelah sini tuh ada tools. Jadi tools yang kita gunain tuh sampai dengan tools hand. Tools hands ini kan buat gerak-gerakin ini ya. Jadi kalau misalnya sobat butuh presisi yang lebih cepat ya, saya pakai pen tablet itu apa tinggal langsung ini aja, tinggal langsung apa tekan tanda ini ya, tekan tanda spacebar. Nah, itu spacebar nanti dia langsung pilih hand walaupun dia di posisi misalnya kita lagi ini ya. Jadi dia langsung tekan spacebar jadi
ini kayak gitu, jadi apa, hang. Nah, terus apa tuh namanya, ketika yang ini ke bawah ya transform, ada kamera dan lain-lain sampai ke bawah ini, terus ketika nanti untuk menganimate kayak gitu ya, atau membuat animaticnya kayak gitu, dan bahkan bisa juga ini adalah untuk ngimport format-format, itu ya, gambar-gambar dalam apa, format-format yang lain kayak gitu, itu bisa juga diimport dalam sini. Nah, terus kalau misalnya sih, kalau saya pribadi ya, saya tetap cuma pakai brush. Jadi saya pakai, kalau nggak bisa dicoret-coret ya, bentar. Eh, nah, ini di tool presetnya banyak banget ya ininya ya, apa, contoh-contoh brushnya. Jadi sobat bisa milih bentuk-bentuk sobat apa, ininya ya, apa, jenis-jenis ininya, brushnya nanti bisa dicoba-coba sendiri aja ya. Saya pakai yang biasa aja ya. Nah, saya lagi bingung nih, kenapa nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Oke, ada kesalahan, nggak bisa dicoret ya. Oke, nggak pensil bisa. Oke, sama. Oke, nah ini nggak tahu ada masalah di softwarenya atau apa. Nah, sering banget tuh terjadi, eh dia nggak bisa di ini ya, dicoret, apakah dari pen tabletnya atau dari apanya. Biasanya sering banget terjadi kalau kita pakai yang ini ya, bajakan. Jadi masalah-masalah seperti ini tuh sering banget terjadi kalau dibuat. Oh, kalau ini nggak bisa juga. Oh, hilang juga. Oke, jadi eh yang kurang tahu ini masalahnya apa. Kita coba-coba dulu. Ini apakah bisa? Oh, kalau pakai nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Nah, hilang. Jadi ini kayaknya lagi problem ya di ininya. Nah, tapi apa, eh, kita akan mencoba ini dulu ya, lebih ke interface-nya dulu, apa, ketika membuat storyboard. Nah, sebelum kita membuat ininya, apa, storyboardnya. Nah, sobat, klik di edit ya, terus ada preference. Nah, di preference ini tuh yang harus diperhatikan juga. Jadi kayak eh, terminologi stylenya tuh yang paling penting banget ya. Jadi ada live action sama animation. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh banget ya. Tapi apa tuh, dia akan berpengaruh di track sama break shotnya. Jadi apa, tampilannya aja sih nanti berbeda kalau live action sama animationnya. Jadi misalnya kalau memang peruntukan buat animation ya di animation kayak gitu. Nah, yang paling diperhatikan berikutnya adalah di advance. Di advance ini tuh apa, sobat perhatiin adalah autosave. Jadi autosave ini amat sangat berguna sekali ketika ketika kita mau membuat sesuatu kayak gitu ya. Jadi eh, kalau memang udah selesai semua itu ya di okein aja sih, atau enter. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, oke, oke. Ini kayaknya bermasalah ya. Tadi saya sempat nggak, saya baru install, jadi nggak sempat cobain dulu. Eh, oke, atau saya coba keluarin dulu ya softwarenya. Terus kita masuk lagi. Oke, sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya buka, mencoba untuk
apa membuka storyboardnya. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh banget, silakan. Ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau di grup ya. Di grup di chat. Nanti saya coba. Oke, ada pertanyaan kah buat sobat-sobat? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gede ya? Tanya dong. Tentang ini Mas, tentang apa? Animatik siap. tadi Mas. Iya, gimana Mas? Kan biasanya apa ya? Kita tahu bahwa animatik itu penting, cuman orang Indonesia kan malas banget ya. Apalagi suruh bikin animatik ya tadi Mas aja bilang, storyboard aja kadang-kadang nggak dibikin, lebih apa? Cuman pakai mood board lah. Supaya apa ya? Kalau yang waktu aku pernah kerja di studio sok karena itu pekerjaan dari luar, jadi animatik tuh kayak amat sangat penting karena pekerjaan kita memang ngeceknya dari situ kan. Sedangkan kalau pekerjaan orang Indonesia sendiri, animatik itu kan nambahin waktu, ngabisin biaya gitu. Jadi kadang mereka males. Mungkin boleh dijelasin deh Mas. Siap. Nah, jadi sebenarnya sih balik dari performance dari studio masing-masing ya Mas ya. Kalau Mas tadi kan studio show ya. Nah, kalau aku kan studionya kecil banget ya. Nah, aku dari studio kecil itu aku udah mengedukasi teman-teman ya, termasuk storyboard artist. Jadi kadang aku hiring storyboard artist, kejadian sama kayak Mas B cerita. Jadi kayak wah saya harus bikin animatic ya, bisa nggak saya cuma storyboard aja. Nah, jadi kadang saya sama teman-teman tuh kayak ya udah kalau nggak bisa sama animaticnya nggak usah itu ya, kami hiring yang lain. Kan itu dari situ Mas. Jadi ada juga yang bilang oh bayarannya ini ya, ini ada lagi. Iya, pokoknya bayarannya ada lagi. Tapi kita membuat animatic, bahkan storyboard artis sendiri tuh kadang males bikin itu ya, karena ya itu tadi Mas, kenapa itu bikin males? Karena dulu kan kita sempat ngalamin juga ya, dari Photoshop harus ke After Effects dulu. Jadi kayak dua kali kerja. Nah, pada saat pertama kali ada Tone Boom Storyboard tuh aku ngerasa kayak, wow ini efektif dan efisien banget ya. Nah, jadi ketika ada teman-teman storyboard artis tuh malah aku bilang, mau nggak belajar Tone Boom Storyboard? Aku bilang kayak gitu ya. Jadi terserah mau kalau kamu mau beli atau mau pakai bajakan ya tanggung sendiri. Aku bilang kayak gitu ya. Jadi dari situ mereka udah mulai, oh ternyata enak ya pakai pakai ini. Jadi kebutuhannya seperti itu. Nah, nanti ada problemnya lagi tuh ketika kita di tim produksi Mas. Teman-teman animator ini males buat ngelihat videonya gitu loh. Jadi eh, apa jadi kadang aku paling bawel banget ke teman-teman animator kayak gitu. Jadi kayak, loh kok ini berubah ya? Ya emang gerakannya ini sesuai di storyboard animatic. Di storyboard. Nah, aku tanya, itu udah ada animaticnya loh. Kamu lihat nggak? Oh enggak, aku cuma fokus di itu. Nah, jadi gitu ya, mereka nggak mau lihat gitu. Iya. Nah, jadi aku bawel banget Mas di situ. Biasanya aku revisi terus aja tuh di situ sampai ya kalau kalau dia kesel kan dia lift tuh. Ya udah akhirnya membuang satu energi negatif di dalam teamwork itu penting banget. Biasanya kan dia akan menghasutin teman-teman yang lainnya. Jadi kita kayak mengedukasi Mas, tapi memang perlu PR banget sih buat itu kayak. Nah, kalau misalnya di studio show itu udah bagus banget ya maksudnya, apalagi ngerjain project luar kan, karena di luar itu eh, apa eh, memang diperlukan banget ya. Nah, pada akhirnya itu beberapa teman-teman yang di animator yang terlibat tuh malah kadang ngomong ke kami itu bilang, oh kemarin beruntung banget ya kita dapat pandangan dari animatic. Jadi ketika dapat pekerjaan dari luar nggak shock lagi kayak itu. Jadi kayak kultur shock ya. Mungkin ya itu tadi Mas, kayak perbedaan era. Jadi
kitanya harus yang melek teknologi dan harus memperbarui kompeten kita ya dengan teknologinya itu. Ya paling kayak gitu sih Mas. Memang PR banget sih. Bahkan yang aku bilang tuh apa ya? eh Contoh kayak gini aja Mas. Aku tuh kadang ini ya di Palembang kan nggak terlalu banyak teman-teman ya yang misalnya itu jadi juri ya kayak gitu. Nah aku malah lebih enak jadi juri komik Mas daripada juri juri film atau juri animasi gitu loh. Kenapa? Karena aku udah bilang ini nggak pakai storyboard, males ngejurinya gitu loh. Jadi kita jadi berdasarkan tes aja kayak gitu. Oh aku suka film ini aku. Jadi nggak benar-benar kita runut kan. Kadang juga ketika ada memang itu kayak competition sampai terjadi kayak itu ya Mas ya kayak apa sih reality show ya ngobrol langsung sama si pembuatnya gitu kan ketika kita itu langsung langsung aja ya ketika teman-teman nanyain sinematografi grading segala macam bahkan yang lain-lain aku pertanyaan pertama aku tuh langsung bilang kamu bikin film ini pakai storyboard nggak gitu ya udah aku langsung ya udah kalau ada yang mau nanya lain silakan karena apa kan itu fundamental storyboard itu. Jadi sebelum sebelum ceritain, nah akhirnya apa? Nanti ketika dia udah mulai masuk filmnya, kita nonton bareng-bareng tuh kan mulai kelihatan ya gapnya gitu. Jadi kayak ada miss dari pengadeganan itu loh. Kenapa? Karena nggak dibuat di dalam storyboard. Bahkan pernah yang juga kayak kompetisi gitu. Aku pertama pernah jadi juri. Akhirnya aku males jadi juri film dan animasi lagi tuh gara-gara di atas itu ketika ditanya berantem Mas antara DOP sama si sutradara. Jadi si sutradara yang ngomong ceritanya tuh sebenarnya kayak gini, tapi pas di lapangan terjadi ini ya karena nggak pakai storyboard. Kayak gitu loh. Jadi kayak anticipation dia itu ketika adegan kan susah ya. Apalagi kalau film live action ya tiba-tiba kita mau syuting besok, tiba-tiba besok hujan Mas atau mendung. Nah, tapi kalau kita pakai pakai storyboard kan setidaknya ada minimalisir gitu loh. Ketika nanti kalau misalnya ini kan butuh lighting di sini loh, butuh butuh penambahan ini. Nah, itu kadang malah ribut Mas di situ. Jadi kayak ya itu tadi, makanya dibilang storyboard itu sebagai guide, sebagai apa. Nah, kadang juga ya ketika ngobrol sama teman-teman tuh kayak gitu. Besoknya lupa, nggak dipakai lagi kayak gitu. Jadi kayak memang balik ke diri kita masing-masing ya bahwa itu penting banget kayak gitu kan gitu sih paling paling ini bahkan yang lebih lucunya ya mas ya waktu aku lagi pulang ke Palembang 2014 gitu kan bikin film film live action dan kebetulan adegannya action ya jadi karena itu pada heboh ketika aku tuh cuma nunjukin komik mas jadi kayak bikin film ngangkat dari komik yang aku bikin ya aku cuma nunjukin film itu orang-orang filmnya itu ya film indie di Palembang itu bilangnya wah itu keren ya si Hadi sampai bikin gambarnya loh satu-satu jadi kita ngedirectnya itu kameranya tuh enak banget kayak gitu kan ya aku bilang itu dari komik harusnya aku bikin storyboard lagi enggak ini udah cukup gitu mas katanya jadi padahal kan aku bilang ya udah nanti ini aku bikin lagi nih dalam bentuk storyboard memang khusus untuk film ya karena komik sama film kan beda ya mas untuk perancangan adegannya kayak gitu. Nah jadi enggak ini udah cukup. Nah mereka ngerasa cukup ya karena mereka ngangkat cerita dari yang itu. Aku cuma ngawasin aja. Nah tiba-tiba ada di komik kan mas apa ya angle-nya itu kan luar biasa ya. Ibaratnya out of the box ya. Nah, tiba-tiba ada adegan karakternya itu lagi mau nyerang musuhnya tapi dari kamera bawah, Mas. Nah, jadi jadi kayak itu ya. Jadi mereka bilang, "Di ini gimana ya nge-shootnya?" Lah itu tadi makanya aku bilang aku bikin dulu storyboard filmnya, kasih waktu. Nanti aku kasih waktu deh 1 minggu aku bilang untuk membuat dalam versi storyboard filmnya. Tapi kalian ngomong cukup langsung syuting gitu loh. Jadi itu tadi Mas, kalau aku bilang habit dari orang ketika produksi itu sih sebenarnya. Gitu sih buat ininya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi banyak ininya. Asik, thank you mas. Iya, siap. Oke, kalau ada Mas Bimo nambahin lagi atau ada sobat-sobat yang lain, boleh. Ini kayaknya soundboomnya error ya, jadi aku mesti install ulang. Jadi aku pakai
apa yang udah ada aja. Jadi dari naskah yang udah ada, yang pernah udah dibikin untuk penggambaran adegannya ya. Sebentar. Aku cek dulu. File. Permisi Mas, Oke, boleh. Siapa? Ini itu boleh. apa namanya? Yang di tab panelnya itu kan ada kayak scene sama panel berapa gitu. Siap. Yang bagian panel itu nggak bisa diedit ya Mas. Soalnya apa ya? Ini kayak satu shot yang sama tapi ada gerakannya gitu. Jadi kayak shot, misal shot 6 terus satunya 6A, 6B gitu. Nggak bisa diedit atau enggak? Ya. Jadi kalau panel itu emang nggak bisa diedit bawaan dari sana. Jadi cara kita ngakalinnya itu nanti seperti ini. Jadi kan ini scene 1 ya, yang tadi kayak kata Veno tadi ya. Nah ini kamu bikin aja langsung di sini scene 1A, misalnya kayak gini. Jadi misalnya dia satu rangkaian, tetap di satu. Jadi ketika kamu mau menambah panelnya kayak gitu ya, adegan yang sama. Ini kan new panel. Nah nanti dia scene 1A 2. Jadi nanti di berikutnya itu nanti scene 1A2. Nah, nanti kalau misalnya masih tetap di scene 1 ya, terus ada rangkaian lagi, kamu bisa nambahin lagi new scene, tapi di sininya kamu jadi 1B. Jadi nanti 1B1, 1B sampai 10, sampai seterusnya. Kayak gitu. Nah, nanti di berikutnya lagi kamu mau nambahin jadi 2, ini kamu edit 2A misalnya. Kayak gitu sih triknya. Karena ini emang nggak bisa diubah bawaan dari softwarenya. Jadi cara triknya tuh seperti ini dibuatnya. Gitu sih kurang lebih sih. Oke, Buat Mas, ininya. terima kasih. Iya, siap. Itu. Oke, kalau ada yang lain boleh silakan. Ini sembari aku buka filenya dulu. Nah, sama satu lagi, Tanggung Storyboard ini susah kalau dia mau menampilkan panning gitu loh. Jadi kalau panning kan biasanya kalau kita bikin storyboard manual ya, atau bahkan pakai software tertentu, kan ada adegannya tuh kayak apa tinggi-tinggian ya. Misalnya aku contohin tuh yang kayak tadi tuh ya. Contohnya misalnya adegan yang Nah, ini masih belum ketemu trik dan tips yang benar-benar bagus. Jadi misalnya ada adegan seperti ini nih. Nah, posisi karakternya itu dibuat seperti ini ya. Jadi misalnya ada pen dari bottom to up. Nah, itu di Toon Storyboard itu amat sangat susah bikin seperti ini. Jadi ketika kita ekspor juga dalam bentuk animatic ya, jadi kayak kita kameranya ngatur dalam bentuk animatic, bahkan nggak dapet posisinya pas seperti ini kadang. Jadi kadang kepotong dan lain-lain. Nah itu amat sangat susah kalau mau membuat seperti ini. Jadi ada notes yang memang harus. Nah ini yang mungkin tadi apa yang Mas B tanya kayak gitu ya, bahwa penting banget ya sebenarnya tim produksi ngelihat animatic itu fungsinya kayak gitu. Karena apa? Karena dari storyboard kadang kepotong dianya. Mending kalau kepotongnya cuma atas ini aja ya. Tapi kadang kepotongnya di part badan ini loh. Nah itu karena apa? Nggak tahu ya dari bawaan dari softwarenya kayak gitu. Motongnya tuh kok nggak pas kayak gitu ya. Jadi kadang kita untuk mempresisikan posisinya ini amat sangat susah buat adegan seperti ini. Nah itu sampai sekarang belum ketemu tips dan triknya yang benar-benar tepat kayak gitu ya. Gitu sih. Oke, ini ada Mas Robi raise hand, boleh Mas Rob, silakan. Yuk, thank you Mas. Jadi kamera aku kok nggak keluar. Kabut kali Mas. Waduh, jangan lupa ini nih, lupa apa?
Pak Hodamnya belum dilepas ini. Kehalang ya. Iya kan. Jadi nggak apa deh. Ya, Ini ya, gimana saya Mas? juga mau Ya, nanya, karena kan saya sendiri kan lebih nyaman sebenarnya, kenapa saya nggak menggunakan Toon Boom Storyboard itu, karena saya lebih ya, nyaman dengan menggunakan mode ya, konten gitu kan. Nah, ya, kalau misalnya tapi di Toon Boom Storyboard kan enaknya sebenarnya kan karena sudah ya, plus animatic kan, enaknya itu iya, sudah plus animatic. Sementara kalau konten itu kan manual banget, jadi iya, kadang-kadang itu nggak tahu mm, durasi. Nah, mm, ada tipsnya nggak sih Mas biar bisa dari storyboard mm. itu ke konten gitu kan? Oh, oke. Nah, kalau misalnya itu ya Mas ya, di apa di importnya itu pakai PNG atau JPEG. Jadi nanti dia di apa import kayak gitu. Jadi seperti ini Mas. Eh, jadi di sini tuh kan ini ya. Jadi kayak import. Nah, ada import as scene, ada import as image as scene, ada image as layer. Jadi Mas Rob importnya per image. Jadiin layer di dalam sininya. Jadi misalnya ya aku punya nggak ya gambar ilustrasi atau misalnya nih aku cek dulu. Hanya beberapa file aku tuh di laptop satunya lagi crash. Eh, oh, enggak. Oke, ini aku ambil dari misalnya gambar aja ya, picture yang random. Nah, misalnya ini nih, eh, aku import. Nah, ini nanti dibuat kayak gini, Mas. Kan dia per layer ya, jadinya per layer. Jadi kalau misalnya Mas Rob apa ngimport latar, ya latarnya dulu yang diimport kayak gitu. Jadi nanti dijadiin per layer. Jadi kayak kerjanya emang lebih lebih rumit. Nah biasanya apa? Kadang aku juga kan ini ya apa kayak ini apa pakai CSP juga misalnya. Nah aku kadang import dari CSP itu pakai image. Jadi image to layer kayak gitu. Jadi eh, dia akan ngisi per layer-layer ini. Jadi nanti ketika mau animatic tinggal gerak-gerakin aja sih mas nambah-nambahin kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau kita bikin animatic kan kayak keyframe awal sama akhir doang ya biasanya ya. Nah Mm-mm. jadi kayak tinggal nambahin keyframe akhirnya aja mas. Kayak gitu. Jadi kayak bikin storyboardnya itu keyframe awal semuanya ya. Terus pas dimasukin di Tone Boom storyboard itu masukin ke keyframe akhir gitu loh. Jadi nanti per layernya kan bisa berubah-berubah. Karena kan kalau animaticnya tetap mas dia bukan per layer ya, tapi per frame. Per frame per panel. Jadi kayak tadi tuh kalau kalau aku konsepnya tuh bikin dua file. Jadi file khusus storyboard sama file untuk khusus animatic. Jadi konsepnya kalau aku bikin dulu storyboard sampai selesai. Jadi bukan nge-storyboard sambil animatic, jangan bahaya banget. Jadi kayak bikin dulu sampai storyboard selesai, kita udah dapat berapa shot kayak gitu kan. Nah, baru kita buat save S yang baru khusus untuk animatic. Nah, nanti ketika kita mau menggerakkan karakternya ya, eh, ini aku nggak bisa ngedrawing sih di sini. Jadi eh, pas kita mau bikin ini ya, oh ini lagi error ini mesti di. Jadi kayak misalnya kita mau bikin gerakan ini aja ya di karakter ini di objek ini. Nah ini aja objeknya nggak bisa bergerak. Nah ini misalnya objek ini di sini kita mau pindah geser ke sini. Jadi ketika di animaticnya kan kita duplikat panel, ini kan geser ke sini. Nah nanti dia bergerak kayak gini mas. Ketika di Hmm. animatic. Jadi kayak ketika animatic kita bikinnya tuh per panel gerakannya. Jadi kayak ini awalan, ini akhiran. Jadi kalau misalnya ada orang jalan di sini, nanti di sini yang awalan, ini yang akhiran. Di panel satu dan 2 tuh awalan. Nah, baru nanti kan diekspor ya. Ketika diekspor kan di ekspor. Nah, ekspornya tuh movie kayak itu. Hmm. Nah, gitu sih. Nah, terkadang tuh kenapa aku pakai tone storyboard kan dia bisa tuh harmoni, Mas. Jadi Oke. langsung ekspor kayak gitu. Jadi langsung bikin untuk keyframe
keyframe ini sih, awal dan akhir. Biasanya sih kayak gitu sih untuk ininya. Jadi banyak opsional ini sih sebenarnya, yang apa yang kita kita iniin gitu. Nah kayak gitu masih, kalau yang aku tahu ya tipsnya itu ya aku pakai ini image as scene atau image as layer. Biasanya itu storyboard yang aku buat drawingnya di luar software Tone Boom. Biasanya kurang lebih sih seperti itu sih mas. Oke, Kayak iya gitu. Mas Edi. Ya, siap, 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 siap. Oke, kalau ada yang lain boleh. Eh, ini aku pakai yang udah ada aja untuk ininya. Oke, ada lagi sobat-sobat yang lain. Adakah? Itu ada yang nanya Mas di kolom chat. Oh, ada ya? Oh iya, gitu. Ayo Mas, apakah ada software yang open source untuk membuat storyboard? Kalau software open source ya paling ya manual ya, aku kurang begitu tahu ya storyboarder itu open source atau bukan ya, kayak gitu. Jadi kalau yang open source ya mungkin bisa pakai itu ya, kayak apa software-software ilustrasi yang open source itu bisa tuh kayak gitu. Soalnya apa ya, storyboard itu sendiri itu kan buat efektif pengerjaan ya sebenarnya. Jadi terkadang kalau kalau aku sih tipe yang kayak gini ya, maksudnya eh, kalau memang itu buat pekerjaan, terus aku dibayar, misalnya kan kayak Tone Boom Storyboard ya, Tone Boom Storyboard kan itu kan per bulannya kalau nggak salah sekitar 500 atau 700 ribu ya per bulan. Jadi kayak, oh aku harus spare spare biaya buat beli software ya kayak gitu. Tapi waktuku efisien efisien kayak gitu. Nah contoh kayak ini ya. Apa tuh namanya, kayak kemarin tahun lalu aku ikut terlibat Badan Bahasa sebagai storyboard artist. Nah, jadi aku langsung nanya dulu berapa nih aku dibayar kayak gitu ya. Jadi ketika itu ya aku beli aja tuh software. Nah, pada saat teman-teman yang lain storyboard artist ngerjainnya sampai ada yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, aku ngerjainnya cuma sampai 7 hari kayak gitu. Dan itu pun udah plus revisi kayak gitu. Jadi apa teman-teman yang tadi tuh yang kayak Astradanya dan lain-lain tuh bilang, oh mas ini ini ya mereka kan beberapa teman-teman kan banyak banyak yang ngerjain pakai After Effects ya ketika animaticnya. Nah aku bilang sama Astra aja, tenang mas, kalaupun mau revisi banyak-banyak gak apa-apa kok, aku kerjanya pakai Tone Boom, aku bilang gitu. Oh gitu ya, iya bisa langsung animatic di sini kayak gitu kan. Jadi nggak butuh waktu lama sih buat revisi. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih. Kalau kalau aku pribadi ya dari dulu, kalau misalnya itu sebuah pekerjaan, aku akan melebihkan budgetnya kayak gitu. Tapi kalau untuk belajar, aku jujur ya dari dulu kalau buat belajar aku pakai bajakan loh kayak gitu. Tapi kalau buat kerja baru aku spare budget ke klien itu aku lebihin untuk beli software kayak gitu. Kayak gitu sih kalau kalau sistem aku sih dari dulu. Tapi kalau buat belajar ya aku apa eh, pakai bajakan kayak gitu untuk belajar. Tapi kalau buat pekerjaan pakai yang beli gitu. Jadi jujur aku pribadi tuh nggak tahu ya kalau sobat-sobat di sini ada yang tahu ya. eh iya CSP bisa langsung animate, iya tapi pusing mas kayak gitu. Kalau yang nggak biasa nganimate di situ kayak gitu ya, karena kalau aku pribadi layering timeline di animate itu membuat pusing kepala kayak gitu. Jadi daripada pusing, kalau kalau kan tiap orang kan beda-beda. Jadi kalau aku daripada aku pakai CSP hanya untuk illustrate ya, untuk illustrate atau buat bikin background atau desain karakter. Tapi kalau buat animasi, aku pakai software yang benar-benar itu. Karena apa? Karena ya di CSP pusing di folderingnya sih kayak gitu. Ya CSP juga beli kan kayak gitu. Jadi bukan open source kayak itu. Jadi eh, apa yang open source aku jujur nggak tahu. Beberapa software ilustrasi atau software itu kadang ketukar bahwa ini open source bukan kayak gitu. Yang taunya apa nggak tahu tuh kalau ada teman-teman yang pernah cobain bikin Blender pakai Blender
Kan itu udah bisa juga ya pakai GarageBand kayak itu. Apakah ada yang pernah coba mungkin bisa buat storyboard di situ bisa-bisa aja sih. Kan Blender open source kayak gitu. Jadi yang open source aku nggak begitu tahu kayak gitu. Untuk apa storyboard. Jadi seperti itu sih. Kayak ada lagi yang lain silakan. Nah, kalau yang dulu pernah apa pakai software Camtasia, nah tampilannya si Toon Storyboard ini hampir sama kayak Camtasia. Aku ambil dari sini. Oke, kalau ada yang tanya boleh silakan raise hand atau komen lagi di YouTube buat chat. Sembari nunggu. Maaf banget ya, tadi nggak sempat ngetes, ternyata nggak bisa di drawing. Di downloadnya lumayan. Nah, malah kalau apa teman-teman dulu tuh ada tuh yang bikin apa storyboard di Adobe Animate. Sampai animaticnya juga di Adobe Animate. Oke, ini aku udah download. Open dulu. Oke, nah teman-teman yang dulu apa pakai Adobe Animate mungkin ini ya apa Mas Rob kenal tuh Mas Joko. Nah Mas Joko tuh pakai Adobe Animate untuk bikin storyboard animatic. Ini ada saya user Ibispen Mas. Apakah sudah cukup untuk storyboard? Ya kalau bentuknya hanya sebatas PDF ilustrasi sih bisa aja sih buat storyboard ya. Biasanya kalau aku sih kalau misalnya kayak tadi ya kalau misalnya bentuknya bukan untuk visual bergerak ya kayak komik ya aku pakai CSV kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu juga hanya kebutuhannya untuk itu ya bisa aja. Tapi kalau misalnya tadi kayak kata Mas Bambi tadi yang bilang bahwa padahal animatic itu penting. Nah, kamu harus membuatnya itu di software yang bergerak kayak gitu ya. Bisa di After Effects, bisa di CapCut, bisa di Premiere kayak gitu ya. Ya, bisa di apa DaVinci atau apa kayak itu ya software-software yang memang untuk mengekspor dalam bentuk movie kayak gitu ya. Tapi kalau hanya sebatas board kayak gitu ya board ke dalam bentuk kertas saja ya PDF atau JPEG udah cukup sih pakai Ibispen, pakai Medibank, pakai CSV dan software-software lainnya kayak gitu. Kayak gitu sih paling buat Mas, ini. aku boleh share? Oh boleh silakan Mas Bambi. Mau coba kasih contoh aja yang pernah Iya, dibikin. siap. Host masih disable. Oh masih disable ya? Oh iya, Nah, sorry. Wait. Bentar. Oke, coba Mas. Udah bisa belum? apa ya? Nah, ini ada suara kan ya? Dikit. Apakah terlihat?
Terlihat Mas, udah, oke. Coba ya, Oke. play. Ini pendek kok, Iya. 1 menit paling. Siap. Lala. Pancing. Wah, dapat ikan besar. Itu orang ya, Pak? Ya, udah. Nah, tadi filmnya, sekarang aku mau bandingin sama ini sama persis durasinya, jumlah frame-nya, cuman ini sepatunya kebalik. Nah kebetulan ini aku nyobain pakai yang kayak itu apa? Dan kalau dilihat ini yang dari teknik, dari yang kata Mas ketika di bawah kita tinggal gambar langsung udah jadi 2D print dan jadi untuk animatiknya sekali. Terus termasuk kayak yang adegan yang misalnya pending itu kan tinggal dikasih tanda panah itu gambarnya kan. Jadi terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih yang yang memang di ini. Jadi kayak buat itu ya buat guideline teman-teman ketika produksi. Stop share aja Mas di itunya ada stop share ada. Stop share mana sih? Sharing di iya, biasanya ada di bawahnya ada stop share. Ada nggak? Pause langsung stop. Iya, langsung stop aja. Belum, masih. Pak lu Mas. Ayo Mas. Klik yang mana? Kan ada news share. Ya. Nggak usah. Oh stop share ini yang merah, sorry. Ya, iya benar. Oke. Siap. Oke, nah kalau ada yang mau share lagi tuh boleh tuh. Aku lagi download yang badan bahasa ya, jadi lumayan gede. Nah ya paling nambahin aja kalau tadi itu walaupun cuman pendek banget ya, paling 1 menitan, tapi dengan adanya animatik tuh bener-bener membantu banget sih. Kan waktu itu yang ngerjain kita berempat, aku cuman bikin gambar yang yang ikan tadi, makanya kan kayak gambarku juga sama karena aku yang bikin storyboard. Terus karena daripada nggak ada suaranya jadi aku ngisi suara sendiri. Tapi itu sebenarnya kita bikin kayak pitching sih Mas, cuman kalah. Karena karakternya kan ada yang ada di YouTube kan, maksudnya miripin kayak karakter itu. Ya tapi gitulah, maksudnya sebetulnya amat sangat animatik tuh benar-benar membantu banget gitu ya Mas ya. Ngitung frame-nya ini segala macam gitu. Nah makanya kalau yang buat yang sebenarnya ini kalaupun nggak ada alat lain, misalnya cuman pakai Premiere juga bisa kan, tinggal digeser, di zoom, itu segala macam. Iya. Jadi sebenarnya alat apa aja sih boleh, cuman kebetulan kalau yang storyboard dari Tunbu memang udah khusus itu, jadi bisa langsung sekaligus jadi di print untuk PDF sama sekaligus untuk bikin animatik gitu ya Mas ya. Iya, benar banget. Jadi makanya tadi aku bilang tuh buat efektif dan efisiensi. Nah, itu amat sangat berguna banget kayak gitu kan. Karena jujur ya waktu masih zaman-zaman jahiliyah dulu, kalau aku pribadi ya nyebut aku di zaman jahiliyah, aku bikinnya manual Mas, pakai gambar di kertas, di scan kayak gitu ya. Nge-scan aja mesti ke warnet gitu ya. Sampai kasihan orang warnetnya, kamu nyekan banyak banget, ya udahlah 5.000 aja sampai selesai, karena dulu kan scan 500 ya waktu zaman aku dulu. Jadi ketika itu balik lagi empot-empotan dulu kan make Premiere berat kayak gitu ya. Makanya aku bilang aku pakai Camtasia gitu. Jadi kayak
apa kalau sekarang lihatnya kayak CapCut gitu loh yang udah atau kayak Wondershare gitu loh yang udah ada banyak plugin segala macem gitu kan yang udah bawaan dan ringan gitu loh. Nah, jadi eh, sebenarnya itu tadi sih. Jadi apa yang penting fungsinya storyboard sebagai guide gitu loh. Jangan sampai malah menyulitkan kita ya kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini aku mau share yang Badan Bahasa downloadnya masih belum selesai. Jadi, nah ini yang aku bilang tadi di Badan Bahasa itu kan strike banget ya secara timeline dan schedule ya tahun lalu itu juga seperti itu. Jadi ini pun sampai direvisinya sampai 6 kali gitu ya. Direvisinya sampai 6 kali. Nah, di apa di PDF-nya itu di PDF-nya itu sama kayak Mas Bambi tadi. Jadi kurang lebih sih dia bawaan dari apa dari ini ya dari si apa softwarenya jadi ada template kayak gitu ya bisa kita atur sendiri. Nah di sini tuh kurang lebih sih seperti ini. Jadi kayak aku tuh bikin dulu storyboardnya baru aku ekspor di storyboard animatic. Nah kalau nggak salah ini eh, apa tampilannya tuh seperti ini. Jadi nanti di sini tuh udah ada dialog sama ActionNet yang memudahkan teman-teman ketika ngeproduksi ini ya ngeproduksi apa animasinya nanti karena kan yang ngerjainnya kebetulan teman-teman dari isi Jogja ya kemarin ya. Jadi apa alhamdulillah sih mereka bilang Mas terbantu banget nih apa ketika storyboardnya. Nah ini yang aku bilang tadi kayak kalau dia udah di animatikin jadi dua tampilan seperti ini nih nanti secara ini ya. Jadi nah kurang lebih sih seperti ini ya buat ininya. Nah pas dia di animatic itu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, durasinya kan juga di kita waktu tahun lalu dibatasin ya 9 apa menitan. Oh ya, sorry. Aku stop share dulu. Ini nggak ada suara. Aku share. Adalah pendekar yang terkenal. Nah, ini masukin soundnya juga di Tone Boom Storyboard. Aji adalah pendekar yang terkenal akan kesaktian kerisnya. Bersama dengan abdinya yang bernama Hano, mereka telah menyelesaikan banyak misi di banyak tempat. Misi kali ini adalah Kalau kita berhasil mengalahkan Cakar yang suka memangsa warga di desa Kelinci, kita akan mendapat imbalan yang besar. Kita? Maksudmu aku kali? 90% misi aku yang selesaikan. Jadi jatah imbalanku juga harus 90%. Hei, jangan seenaknya mengganti kesepakatan. Memangnya kamu bisa cari uang sendiri? Kalau tidak ada aku, bakatmu jadi sia-sia. Lagi pula kamu kan sakti, gak bakal capek. Tetap 50-50. Halah, kamu kan cuma nonton 90%. Oh gitu ya? Ya sudah kalau begitu. Aku tunggu di sini saja sebagai penonton. Dan kamu ke sana sendiri melawan si Cakar dengan tangan kosong. Hah? Terus yang membawa kerisku siapa dong? Ya siapa ya? Aku kan cuman penonton. Kenapa? Kamu gak berani? Siapa yang bilang gak berani? Kamu tunggu di sini. Jangan berikan kerisku pada siapapun sampai aku kembali. Nah, jadi ke apa seperti itu untuk animaticnya ini masih nunggu ininya. Nah, tampilannya itu teman-teman bisa sobat-sobat bisa ini ya lihat di channelnya itu ya Badan Bahasa. Ini aku kasih lihat ininya.
Oke, nah ini filmnya. Sorry, suaranya nggak keluar. Aji adalah pendekar yang terkenal akan kesaktian kerisnya. Bersama dengan abdinya yang bernama Hano, mereka telah menyelesaikan banyak misi di banyak tempat. Misi kali ini adalah Kalau kita berhasil mengalahkan Cakar yang suka memangsa warga di desa Kelinci, kita akan mendapat imbalan yang besar. Kita 90% misi aku yang selesaikan. Jadi jatah imbalanku juga harus 90%. Hei, jangan seenaknya mengganti kesepakatan. Kalau tidak ada aku, bakatmu jadi sia-sia. Halah, kamu kan cuma nonton 90%. Oh gitu ya? Ya sudah kalau begitu. Kamu kesana sendiri melawan si Cakar dengan tangan kosong. Hah? Yang membawa kerisku siapa dong? Kenapa? Kamu nggak berani? Siapa yang bilang nggak berani? Kamu tunggu di sini. Jangan berikan kerisku pada siapapun sampai aku kembali. Oke, nah kurang lebih sih seperti itu. Jadi bisa itu ya lihat di channelnya ini ya, Badan Bahasa, untuk kelanjutan filmnya ya, bisa di situ. Nah jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi oh ya, filmnya waktu itu saya ikut nonton sih, ya diputerin sih sama teman-teman di ISI Jogja ya. Nah jadi waktu itu karena ya itu tadi ya, waktu dan pengerjaan timeline-nya sangat padat banget. Nah teman-teman tuh sesama storyboard artist tuh diskusinya adalah, wah iya berat banget nih, aku karena revisinya tuh pas di ini ya, animatic, jadi mesti bongkar kayak gitu. Jadi kayak 2 kali kerja ya, bongkar dulu di storyboardnya, terus baru di editing lagi di Premiere-nya. Nah itu menghambat waktu. Jadi di situ berpikir bahwa memang efektif dan efisiensi ketika membuat storyboard animatic itu. Nah ini aku kasih lihat sedikit ya, buat penggambaran sih. Jadi ini udah selesai download. Bentar, aku coba sih. Jadi misalnya untuk tampilan secara yang udah ini di dalam software. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini masih Oke, nah ini tampilan di storyboardnya. Nah, tampilan di storyboardnya itu kayak ini tuh yang aku bilang tadi ya. Jadi ketika dia di ininya, ini udah semuanya dimasukin nih di naskahnya ya. Di naskahnya ini dari penulis naskahnya si Isa itu, aku dapat naskahnya tuh langsung dipindahin ke sini, terus dimasukin dalam dialog dan action note ya di sini ketika dia ada. Nah, ketika di timelinenya itu nah kurang lebih sih seperti ini. Nah ini
masih dalam bentuk storyboardnya dulu, belum dimasukin dalam bentuk animate. Jadi awalnya itu seperti ini untuk animate. Jadi kita udah tahu berapa shot yang akan kita kerjakan nih dalam sebuah produksi itu kayak gitu. Jadi, nah tampilannya tuh kurang lebih sih seperti ini, kayak gitu sih. Untuk ininya. Jadi yang ini jadi kayak tampilan ini dulu ya, storyboard dulu. Jadi masih belum yang animatic tadi ya. Jadi masih yang satu-satu di dia itu di ini. Kayak gitu sih. Kurang lebih sih buat ini. Nah, mungkin buat itu ya kelas malam ini kita cukupkan sampai sini ya karena waktunya udah 9.30. Nanti mungkin next ya, insya Allah di pertemuan berikutnya baru aku ajarin secara memindahkan dari naskah ke dalam ini ya storyboard ya. Jadi karena softwarenya bermasalah, jadi aku mesti install ulang terlebih dahulu buat dibenerin. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi sih untuk sobat-sobat? Oke. Oke. Kalau misalnya belum ada nanti kita buat di itu ya di session berikutnya untuk penjelasan tentang bagaimana membuat storyboard ya, membuat storyboardnya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat sobat Hard Talk semuanya. Kita akan bertemu lagi. Terus terima kasih juga tadi udah sharing-sharingnya, ada Mas Bambi, ada Mas Robi, ada Mas Veno dan teman-teman sobat-sobat yang lainnya. Saya ucapin terima kasih banyak, selamat istirahat, jaga kondisi dan sehat selalu. Sampai jumpa di Hard Talk episode berikutnya. Belajar berbagi bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Terima Recording kasih. stopped. Ini saya ML ya. Terima kasih.